siapapun yang menjadi bupati, kewajiban pertama Anda adalah mengurus 6 urusan wajib. 1 yang pertama itu tentang pendidikan, 2 kesehatan. Mengendos seluruh bupati melalui Sekda sebagai ketua panitia anggaran untuk memastikan bahwa di tahun 2022 nanti clear, tidak ada lagi kejadian seperti ini. Pemda sesuai dengan kebijakan formasi P3K yang ditetapkan Kemenpan RB memiliki kewajiban untuk memenuhi pengangkatan, gitu Pak. Jadi dia wajib mengangkat, ya kan? Dengan dana atas pengangkatan formasi P3K tersebut telah diperhitungkan dalam perhitungan DAU. Desentralisasi. Karena itulah kita menyerahkan kewenangan-kewenangan tadi Bapak sesuai dengan format Undang-Undang 23. Karena itulah bentuk daripada politik desentralisasi. Maka tapi Pak ini korban ini guru honorer kalau diserahkan ke mereka sementara mereka tidak mau mengangkat karena dari 664 itu ada 300 orang yang direkomendasikan tidak masuk di 664 itu. Iya Bapak. Karena pusat harus turun ini Pak. Iya. Pak, izin Bapak. Siap. Ya. Jadi Pak, ini kan tadi saya sampaikan ini kan pada saat kita memulai memberikan formasi kepada pegawai P3K sesuai dengan kesepakatan dengan DPR, tapi yang sudah dijelaskan Pak Kepala BKN tadi dan juga masukan-masukan dari DPD, maka kita siapkanlah formasi sampai lebih 1.000 kalau saya. Dan itu kan yang diajukan bupati-bupati kan cuma tak sampai separuh. Seperti itu. Nah, itulah persoalannya. Tapi kami menganggap masih memberi ruang bahwa bupati di tahun ini yang anggarannya sedang berjalan realisasinya memang kesulitan seperti yang tadi digambarkan Wali Kota Tangsel. Sebenarnya Wali Kota Tangsel termasuk wali kota yang mempunyai fiskal yang kuat, tinggal mau atau tidak menggeser. Alhamdulillah dia bilang sama Bapak tadi dia akan menggeser, itu pasti bisa kalau dia mau menggeser. Semua daerah pun kalau mau menggeser bisa, bahkan dalam format Undang-Undang 23 2014 itu sudah disebutkan siapapun yang menjadi bupati, kewajiban pertama Anda adalah mengurus 6 urusan wajib. 1 yang pertama itu tentang pendidikan, 2 kesehatan. Nah cuman kan kita tahu bersama nih, pada saat kita turun ke lapangan, bupati kan dihadapkan pada permintaan yang sedemikian masif dan luasnya, bukan hanya soal pendidikan. Itulah yang membuat anggaran di APBD itu Pak, yang tadi saya sebutkan bagai kain pendek. Bagi perempuan berkain pendek, tarik ke bawah nampak dada, tarik ke atas nampak kaki. Ini Pak. Jadi kami sekarang mengendos seluruh bupati melalui Sekda sebagai ketua panitia anggaran untuk memastikan bahwa di tahun 2022 nanti clear, tidak ada lagi kejadian seperti ini. Kalau Pak Menteri, Pak kita sudah clear, kita sudah terbitkan Permendagri Pak, Permendagri nomor 6 tahun 2021. Sudah jelas kita jelaskan. Pemda sesuai dengan kebijakan formasi P3K yang ditetapkan Kemenpan RB memiliki kewajiban untuk memenuhi pengangkatan, gitu Pak. Jadi dia wajib mengangkat, ya kan? Dengan dana atas pengangkatan formasi P3K tersebut telah diperhitungkan dalam perhitungan DAU yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Kebutuhan formasi P3K tercantum sebagai bagian dari belanja wajib. Iya. Yaitu paling sedikit 25% dari alokasi dana transfer umum. Clear. Jadi apa punishment-nya Pak Sekjen? Nah, karena kan di tahun 2021 ini pada saat proses ini berjalan kan APBD mereka ada ketok palu Pak di akhir tahun 2020 dulu. Karena itu kita masih memberikan dorongan. Ayolah geser anggarannya. Tapi di 2022 nanti nggak bisa lagi Pak. Tahun 2022 dia tidak patuh pada ini, kita akan beri punishment. Dan saya mohon saran Bapak, kira punishment-nya apa, kita siapkan nanti sepanjang dalam kerangka Undang-Undang 23. Ya, reward juga dikasih bagi yang melaksanakan. Saya kira itu akan tertarik untuk cepat. Ya. Betul Pak. Bahkan Pak Menteri sudah menerbitkan Permendagri 6 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi daerah. Jadi regulasi sudah cukup semua, tapi memang saya gambarkan tadi tahun 2021 ini sebagai masa transisi kita masih agak steril. Tapi 2022 insya Allah lah Pak, nanti saya mimpin rapatnya. Tentunya berdasarkan saran-saran dari Bapak, insya Allah nanti kami akan rekomendasikan kebijakan. Izin Pak. Ya, kita selesaikan dulu itu yang sudah pansel itu, prioritaskan itu, selesai itu. Iya Pak. Ya, kalau bisa akhir tahun ini udah diangkat cepat itu.
Apalagi sudah ada pergantian bupati di daerah itu. Udah bupati lama yang punya kebijakan seperti itu. Yang baru sudah lain. Sekjen. Iya Bapak. Pokoknya saya terus terang, saya tidak berada dalam posisi untuk mendebat Bapak terkait dengan aturan-aturan semuanya yang dilakukan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BKN, Kementerian PAN. Tapi yang kita perlukan ini political will. Jangan terus-menerus masalah ini menumpuk, apalagi nanti semakin bertambah lagi saya khawatirnya. Sekarang sekian ratus ribu, nanti setelah itu nambah lagi 10 kali lipat, apa berapa kali lipat. Udah kita tuntaskan, kita berkomitmen untuk betul-betul membuat matriks untuk penyelesaian ini. Tadi ya saya senang mendengar kalau misalnya tahun 2023 seperti yang disampaikan itu akan dituntaskan semuanya. Alhamdulillah, komitmen bapak-bapak ini tentu kita pegang. Kita semua sama-sama berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini. Ya saya kira Pak Sekjen terutama itu tadi yang beberapa masalah di daerah itu yang sudah nyatakan lulus Panselnas itu, kalau bisa Bapak segera panggil. Bupati itu pada takut sama Pak Sekjen. Insya Allah Pak. Selesaikan itu. Siap ya Pak. Kita sama-sama. Baik, saya kira kita akhiri, ada beberapa kesimpulan yang saya ingin sampaikan. Saya kira kesimpulan-kesimpulannya ini sangat normatif, jadi mungkin tidak ada yang perlu diperdebatkan. Tapi kalau ada kesalahan-kesalahan, ada koreksi-koreksi redaksional, saya persilakan. Tentu yang pertama saya ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak-bapak semuanya yang bisa memenuhi undangan dari Pansus untuk rapat pada hari ini. Karena itu ada beberapa hal yang kita jadikan kesimpulan. Yang pertama, saya kira pemerintah baik pusat maupun daerah diharapkan memiliki political will ya, untuk melakukan sinergitas dan kolaborasi untuk memastikan tentang kebijakan afirmatif untuk mengatasi masalah penetapan mengatasi masalah penetapan dan pengangkatan guru honorer secara terukur dan komprehensif, seperti persoalan lulus passing grade namun tidak ada formasi, komunikasi pusat dan daerah yang belum sinkron menyangkut implementasi dana alokasi khusus yang telah ditetapkan khususnya terkait dengan guru honorer, dan melakukan percepatan agar terdapat kebijakan proporsional antara penetapan dan pengangkatan guru honorer sebagai P3K yang komprehensif dengan penguatan mutu guru honorer di sisi lain, dengan memperhatikan diantaranya pertimbangan masa kerja, pengabdian, dan kondisi geografis, serta upaya penyelesaian disparitas dalam distribusi guru, dan dilakukan komunikasi yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah agar formasi yang telah ditetapkan oleh pusat terkait guru honorer dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai formula DAU yang telah ditetapkan.